Ya, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Saya berharap kabar kalian baik-baik saja. Saya sendiri merasa sangat baik, terlebih lagi karena bisa berjumpa dengan kalian dalam video pembelajaran kali ini. Di pagi ini kita akan sedikit belajar tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini bisa kalian temukan di dalam bab 6 buku paket. Bisa dibuka dulu bukunya. Nah, kalau sudah dibuka bukunya, saya mengajak kalian semua untuk tunduk kepala sejenak. Kita akan berdoa bersama mengawali pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, perlu kalian ketahui, hal pertama yang perlu kalian ketahui ketika mempelajari bab ini adalah bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang berdiri sampai dengan saat ini sejak 17 Agustus 1945 telah melewati proses perjuangan yang panjang. Perjuangan yang sangat panjang dan ada banyak pengorbanan di sana. Ada pengorbanan harta dan juga pengorbanan jiwa. Orang-orang kehilangan harta untuk bisa merdeka. Banyak yang menjadi korban jiwa, ya. Jadi pengorbanannya habis-habisan, makan waktu, makan tenaga untuk bisa ada Indonesia seperti saat ini. Oke. Itu yang perlu kalian pahami ketika mengawali bab 6 ini, bahwa ada banyak hal yang harus dikorbankan untuk bisa mencapai Indonesia seperti saat ini. Kita lanjut. Kalian tentu masih ingat ketika kita belajar tentang proklamasi, ya. Jadi titik balik dari perjuangan yang habis-habisan tadi itu ada di tanggal 17 Agustus 1945. Ketika itu Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian masih ingat? Pasti masih ingat, karena itu baru beberapa minggu yang lalu ketika saya memberikan tugas kepada kalian untuk menghafalkan teks proklamasi. Kalian tentu masih ingat tentang aspek-aspek penghayatan terhadap proklamasi. Bagaimana kita memaknai proklamasi lewat 6 aspek. 6 aspek itu yang sebenarnya dalam beberapa waktu lalu saya tugaskan kalian untuk sampaikan dalam bentuk video, dan keren-keren videonya. Saya harus acungkan jempol untuk kelas 7A dan kelas 7B, videonya bagus-bagus. Saya percaya bahwa kalian sudah mampu memahami, mampu memaknai arti demokrasi berdasarkan 6 aspek yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi proklamasi ini menjadi titik balik, dan itu kita sudah sempat bahas beberapa waktu lalu, ya. Kita coba lanjut. Nah, berbicara tentang perjuangan yang habis-habisan, mengorbankan banyak hal untuk kemerdekaan Indonesia, perlu kalian ketahui bahwa perjuangan Indonesia tidak akan pernah berhasil tanpa ada yang namanya persatuan. Jadi dengan modal persatuan itu semakin menyempurnakan upaya perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, para pendiri negara kita sadar bahwa persatuan itu sangat penting. Nggak bisa orang Papua berjuang sendiri, nggak bisa orang Jawa berjuang sendiri, ya. Tidak bisa, perjuangan itu tidak bisa sendiri-sendiri. Harus berjuang bersama untuk merdeka. Maka ketika Indonesia merdeka, para pendiri bangsa Indonesia kemudian menetapkan persatuan itu sebagai satu tujuan, satu cita-cita yang harus
terus dijaga, yang harus dicapai setiap hari ya. Jadi pencapaian terhadap persatuan itu tidak hanya sekali lalu sudah begitu kita oke lah kita udah bersatu, sudah merdeka selesai kita masa bodoh dengan orang lain. Enggak, tidak ada seperti itu. Yang jelas meskipun telah merdeka, persatuan harus tetap dijaga. Cita-cita persatuan ini dapat kalian lihat dalam butir Pancasila. Coba kalian ingat-ingat sila keberapa kira-kira? Ya, tentu saja sila ketiga, Persatuan Indonesia ya. Betul sekali. Jadi, ketika merumuskan Pancasila, para pendiri negara kita udah tahu, oh, ini nih kuncinya nih kita bisa merdeka nih. Persatuan. Karena kita bersatu maka kita merdeka, gitu ya. Nah, selain di dalam Pancasila, saya masih ingat dulu beberapa minggu yang lalu juga saya sempat sampaikan bahwa cita-cita perjuangan itu dapat kita telusuri dalam produk lain dari kemerdekaan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya akan bacakan naskahnya untuk kalian. Naskahnya ada di sini, tidak terlihat, tapi saya bisa bacakan untuk kalian, didengarkan dengan baik. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Nah, ini hanya kutipannya. Kutipan yang berisi cita-cita kemerdekaan itu. Cita-cita persatuan itu. Mohon maaf. Dengarkan ya. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. Nah, tentu saja kalian sering mendengar potongan kalimat ini dalam upacara bendera di setiap hari Senin, ya, untuk yang selalu ikut upacara bendera. Di sini jelas ada indikasi, ada indikator bahwa para pendiri bangsa kita sangat ingin yang namanya persatuan, ya. Jadi kalau sampai sekarang, sampai saat ini, di setiap upacara bendera, kita masih membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar, itu berarti masih belum ada alasan untuk kita menolak persatuan. Itu berarti persatuan itu masih sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, yang ketiga, cita-cita persatuan ini dapat kalian temukan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi ada di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, kemudian ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea keempat yang tadi saya bacakan kutipannya, kemudian ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ya, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan begini ya, saya akan bacakan juga untuk kalian. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lagi-lagi kesatuan. Kenapa ini harus diulang-ulang dan ada di dalam naskah-naskah penting ini? Kenapa ada di dalam Pancasila? Kenapa ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang sudah saklek, yang sudah pasti tidak bisa diganti atau diubah-ubah? Di kelas 8 nanti kalian akan pelajari kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa diubah, tidak boleh diubah lagi. Akan kalian pelajari di kelas 8. Tapi dari informasi yang singkat ini, saya mau katakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ditekankan lagi cita-cita persatuan. Lalu kemudian di dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, di situ pun ditekankan persatuan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, artinya tidak ada negara Jawa Timur atau negara Jawa Barat atau negara Madura. Yang ada hanya negara Indonesia. Artinya saat ini
Kelas 7, dari manapun asal kalian masing-masing, dari manapun dimanapun kalian tinggal, ya, kalian berasal dari suku apa, seperti apa warna rambut kalian, seperti apa warna kulit kalian, seperti apa gaya bicara kalian, ingat bahwa kita satu. Ingat bahwa persatuan itu yang bikin Indonesia merdeka, persatuan itu yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa Indonesia, cita-cita yang masih terus dijaga, yang masih terus dihargai sampai saat ini. Dan oleh sebab itu kalian sebagai siswa-siswi yang sekaligus merupakan warga negara Indonesia, wajib menjaga cita-cita itu, wajib menjunjung tinggi cita-cita kemerdekaan yang ada di dalam Pancasila, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan ada di dalam Undang-Undang Dasar sendiri. Kalau kalian cinta bangsa Indonesia, cinta Pancasila, kalian harus menjunjung tinggi nilai persatuan. Saya kira sampai di sini video pembelajaran kali ini. Saya akan sangat senang kalau kalian bisa memahami bagian ini, tetapi jika ada kesulitan jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Tentu saja kalian punya kontak WA saya, silakan chat saja, saya akan jawab. Mungkin masalah jaringan atau saya sedang sibuk dan akan dipending sebentar, kalian akan menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan jawaban, tapi pasti akan saya jawab. Kalian bisa menghubungi saya lewat WhatsApp, lewat Instagram juga bisa. Saya akan melayani kalian demi kemajuan bangsa kita, demi kecerdasan kalian juga. Baik, kita akan menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas kembali. God bless you.